Halo Sobat Vokasia, pada video kali ini kita akan memulai untuk mengembangkan sebuah real project REST API server backend. Di mana yang dimaksud dari real project itu sendiri adalah project REST API server yang akan kita kembangkan saat ini itu akan mematuhi standar-standar best practice pengembangan sebuah REST API menggunakan Express yang umumnya dilakukan oleh para backend developer. Kalau kalian lihat di sini, ini ada detail project yang sudah saya jabarkan di sini mengenai server REST API yang akan kita bangun atau kembangkan. Di mana sederhananya itu kita ingin mengembangkan sebuah server REST API yang dapat kita gunakan untuk mengelola data blog post pada sebuah database MongoDB. Yang mana nantinya API server ini akan dikonsum atau digunakan oleh sebuah klien front-end aplikasi web. Namun untuk sekarang kalian tidak perlu hiraukan dulu sisi kliennya, melainkan kita di sini hanya ingin fokus dulu ke dalam sisi back-end-nya ya. Sehingga kita akan fokus ke pembuatan API server, database, dan lain sebagainya. Dan pastinya juga kita akan menerapkan yang namanya version control ke dalam project ini. Kalau kita perhatikan di sini, kita bisa lihat bahwa server API yang ingin kita buat itu membutuhkan 5 endpoint yang dapat dikonsum oleh klien atau front-end. Sehingga pada API server Express yang akan kita buat, kita akan membuat 5 route. Yang pertama ada route create blog post, get all blog post, get blog post by ID, update blog post, dan yang terakhir ada delete blog post. Ada pula di bawahnya di sini adalah path endpoint beserta metode yang akan digunakan untuk mengeksekusi. Misal sebagai contoh di sini create blog post, di mana apabila terjadi sebuah request ke dalam endpoint ini, maka API server yang akan kita buat akan menjalankan proses penyimpanan dokumen blog post baru ke dalam database MongoDB. Yang mana langkah selanjutnya kita ingin API server itu mengembalikan respon seperti ini ya. Jadi ada status code 201, karena create blog post ini kan memang dasarnya dia itu menambahkan sebuah resource baru ke dalam server kita. Lalu ada response dalam bentuk data JSON di sini, di mana propertinya itu saya akan gunakan message dan data. Jadi message itu anggap seperti pesan yang dikirim dari server ke klien terkait suatu aksi atau operasi tertentu, lalu dilanjut dengan data yang diharapkan oleh klien, seperti ini. Lalu begitu pula juga sama ya. Di sini ada endpoint untuk get all blog post, jadi dia metodenya get. Lalu endpointnya tuh menuju ke path ini. Dimana kalau kita perhatikan di sini ke dalam path endpointnya ya. Di sini ada domain name, ya. Jadi domain di mana API server kita tuh akan berjalan. Jadi kalau misal kalian menjalankan servernya secara lokal, pastinya kita akan menggunakan localhost /2 3000 ya, seperti biasa. Lalu dilanjut dengan path API seperti ini, supaya tidak ada kekeliruan ya. Jadi bila mana sewaktu-waktu kita menggunakan port yang sama pada server lokal untuk menjalankan aplikasi lain, pastinya itu kan akan tabrakan ya. Jadi untuk memperjelas saja di sini kita tambahkan path API seperti ini. Dilanjut dengan version atau versi dari API ini ya, yang akan kita buat. Karena apabila sewaktu-waktu REST API kita itu dirombak atau di refactor, misal menggunakan teknologi yang lebih baru atau mungkin kita mengubah bentuk responsnya, pastinya kita ingin memberitahu ke klien, ya pengguna API ini, versi apa yang mereka sedang gunakan saat ini. Misal versi 1 gitu kan. Jadi biasanya tuh dia ditulis seperti ini. V1 seperti ini. Dan kalau misal versi 2, V2 ya seperti itulah kurang lebih ya. Selanjutnya di sini ada groupingnya ya. Karena resource post di sini dia itu termasuk ke dalam grup blog, sehingga saya tambahkan saja dia ke dalam path di sini. Dimana apabila klien mengirimkan request ke dalam endpoint ini, maka server API akan melakukan proses pencarian semua dokumen blog post dari database MongoDB. Lalu dilanjut dengan hasil status code-nya dan responsnya seperti ini ya. Di sini dia datanya ketimbang dia bentuk objek seperti biasa, di sini adalah array yang akan memuat dokumen-dokumen blog post. Dan endpoint lainnya yang kita punya di sini ya, untuk melakukan sebuah operasi CRUD sederhana sebenarnya. Lalu di sini ada standard response status code. Jadi status code yang akan kita gunakan untuk sementara ini pada response yang diberikan. Jadi kita tidak perlu menggunakan kode-kode lainnya, melainkan 5 kode sederhana ini ya. Ada 200 yang menandakan suatu operasi itu oke atau berhasil, ada 201 yang menandakan sebuah resource itu berhasil dibuat di dalam server. Lalu ada 400, ada 404 not found ya, apabila sebuah resource itu tidak ditemukan. Lalu ada 500, internal server error yang menandakan server API kita ini sedang terjadi masalah atau down. Selanjutnya di bawah sini, karena kita tidak terlepas dari yang namanya database ya,
Karena kan kita akan mengembangkan sisi backend di sini, kita ingin membuat sebuah database baru ya, database khusus untuk aplikasi blog ini, yang mana di dalam database tersebut kita ingin tambahkan sebuah collection untuk menampung data-data blog post ya, di mana pada masing-masing dokumen di dalam collection tersebut dia tuh memiliki properti seperti berikut. Ada title, body, image, created ad, dan updated ad. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, title itu bertipe data string, dan dia wajib diisi ya ketika kita ingin membuat sebuah dokumen baru, dokumen blog post baru. Lalu ada body, dia juga bersifat wajib. Lalu di sini ada image nih. Nah, image ini akan bersifat opsional ya. Jadi untuk mendebug saja dari sisi backend itu kita tidak perlu menambahkan sebuah gambar blog baru, melainkan kita biasa kosongkan di sini ya. Selanjutnya ada property created ad dan updated ad ini. Dia itu akan kita generate otomatis ya menggunakan package Mongoose yang sudah kita gunakan sebelumnya. Jadi properti ini kita tidak perlu tambahkan isinya secara manual karena ini sepenuhnya itu tanggung jawab dari package Mongoose. Oke, tanpa basa-basi mari kita mulai langsung saja ya setup project kita ya. Namun sebelum itu saya ingin memberikan gambaran dulu terkait struktur directory atau struktur folder pada project blog API server kita. Di mana pada project API server ini kita akan menggunakan struktur directory seperti berikut. Nah, kenapa kita harus membuat struktur kita seperti ini? Karena kalau kita misal katakanlah membuat kode-kodenya hanya di dalam satu file saja, misal di file server.js, pastinya akan sangat membingungkan untuk didebug apabila API server kita menjadi makin kompleks. Oleh karena itu, kita akan memisahkan fokus-fokus komponen API server kita ke dalam folder tersendiri. Seperti ini ya. Dan semua source code itu akan kita letakkan ke dalam directory src, di mana di dalamnya kita akan letakkan kode-kode untuk server API kita pada folder-folder tersendiri yang masing-masing memiliki fokus yang berbeda-beda. Misal pada folder controller ini, kita akan menyimpan kode-kode yang digunakan untuk memproses sebuah request, sehingga menghasilkan sebuah response. Lalu ada folder middlewares yang akan diisi dengan kode-kode middleware custom untuk misal menyimpan kode untuk upload gambar, validasi request, dan lain sebagainya. Lalu ada folder model untuk menyimpan skema struktur dokumen dan model collection dari database MongoDB kita. Ada folder routes yang akan diisi dengan kode-kode route endpoint untuk membangun server API kita. Ada folder utils untuk menyimpan kode-kode pembantu. Lalu ada file server.js yang akan kita gunakan untuk menggabungkan keseluruhan komponen-komponen server API kita lalu menjalankan server API tersebut. Langsung saja di sini kita buat sebuah folder baru bernama src. Lalu di dalamnya kita tambahkan server.js seperti ini. Dan mungkin untuk sekarang kita sudah bisa langsung menginisialisasikan npm ya. Seperti ini. Seperti biasa. Lalu jika sudah, kita pergi ke file package.json di sini. Seperti biasa kita ingin menggunakan ECMAScript module ya. Maka kita tambahkan type module seperti ini. Selanjutnya kita akan menambah script ya, menambahkan script npm di sini untuk menjalankan aplikasi kita. Yang pertama saya tambahkan script start yang akan menjalankan file server.js di sini ya. Namun karena server.js ini berada di dalam sebuah directory src, maka kita tambahkan src garis miring server.js seperti ini. Nah, kalau script start ini akan kita gunakan untuk menjalankan aplikasi node kita secara umum, selanjutnya kita tambahkan script dev untuk menjalankan aplikasi kita ini, aplikasi API server ini pada environment pengembangan menggunakan node-mon ya. Seperti ini. Selanjutnya mungkin saya langsung saja install beberapa package di sini. npm i yang pastinya kita akan install Express dan Mongoose. Nah, jika sudah, lalu di dalam file server.js ini kita ingin memastikan bahwa aplikasi Express kita itu dapat berjalan dan dapat terhubung dengan baik ke dalam database. Yang pastinya pertama-tama kita import dulu. Import Express from Express. Import Mongoose from Mongoose. Lalu di sini saya tambahkan const app sama dengan Express seperti ini. Lalu saya definisikan juga portnya, const port. Misal saya ingin server API ini berjalan di port 3000 seperti biasa ya. Selanjutnya di bawah sini saya ingin langsung memanggil fungsi Mongoose Connect ya. Untuk menghubungkan server Express kita ini dengan database MongoDB. Seperti ini, MongoDB
-2 garis miring localhost. Ingat, MongoDB lokal kita akan berjalan pada port 27017. Seperti ini. Lalu slash nama database. Nah, di sini karena saya ingin menambahkan database baru ya, misal saya akan berikan namanya blockdb, maka saya akan langsung jalankan seperti ini saja ya. Nah, di mana kalau kalian belum punya database yang bernama blockdb di sini, kalian tidak perlu khawatir karena server API ini akan secara otomatis mengenerate database tersebut. Selanjutnya di sini karena connect ini adalah fungsi asinkron, kita bisa panggil blockden seperti ini. Kita tambahkan fungsi di dalamnya, di mana di sini saya akan panggil app listen pada port ini untuk menjalankan aplikasi kita apabila database berhasil terhubung ya. Jadi apabila database terhubung dengan baik, maka server API akan berjalan. Jadi kalau database kita bermasalah atau error, maka server API tidak berjalan ya. Jadi ini saling dependen ya, satu sama lain. Oke, selanjutnya kita tambah block10 lagi di sini. Untuk memberikan console log, misal di sini saya tambahkan backtick, database successfully connected and app listening on port sekian, ini ya, port 3000 ya. Lalu apabila terjadi error, kita tambahkan block catch di sini untuk menangkap error yang terjadi. Lalu kita langsung console log saja. Seperti ini. Connection error. Baik itu bisa connection database ataupun connection server kita ya. Seperti ini. Kita save lalu coba jalankan. Menggunakan npm run dev. Seperti biasa, apabila konsol kita sudah menunjukkan kata-kata seperti ini, maka API server sudah berjalan dengan baik dan database berhasil terhubung. Oke, tidak ada masalah ya pada proses penghubungan database ini. Selanjutnya di sini karena direktori kita tuh belum lengkap ya. Tadi kan ada direktori-direktori seperti controllers, middleware, models. Itu kita langsung buat saja ya. Di dalam folder src di sini. Controllers, middlewares, models, routes, dan yang terakhir ada utils. Nah, jika sudah, mungkin kita kembangkannya sampai sini dulu. Sekarang kita ingin menambahkan repositori baru di dalam akun GitLab kita untuk menyimpan project backend ini ya. Kita stop dulu programnya. Di sini, jika kita sudah masuk ke dalam GitLab, sudah login juga, maka langkah selanjutnya kita ingin membuat sebuah project baru ya. Kita klik new project di sini. Create blank project. Project name kita berikan nama block API server. Visibility saya set public saja. Readme tidak saya tambahkan. Jika sudah, kita cek di command line instruction di sini bagaimana caranya kita bisa menambahkan folder project yang sudah kita buat tadi ke dalam repositori ini. Berarti kita akan menggunakan tutorial push an existing folder di sini ya. Dimana pertama-tama kita change directory dulu ke dalam folder yang ingin kita pindahkan isinya ke sini ya. Lalu git init untuk menginisialisasikan git ke dalam folder tersebut. Lalu ada git remote, git add, git commit, dan git push seperti biasa ya. Mungkin langsung saja saya jalankan komen-komen tersebut ke sini, ke terminal. Git init, kita copy paste saja. Initialize empty git repository, oke, aman. Git remote. Oke, selanjutnya ada git add dot. Namun sebelum itu, kita tambahkan file git ignore dulu ya. Karena yang pastinya kita tidak ingin folder node modules ini yang berisikan kode-kode orang lain ini masuk ke dalam repositori kita juga. Di sini kita cukup buatkan new file saja. .git ignore seperti ini. Pastikan juga file .git ignore ini berada di luar folder src ya. Karena memang intinya ya, folder src ini hanya berfokus untuk kode-kode API kita dan bukan kode repository apa sebagai macam ya. Oke, langsung saja kita ignore atau abaikan folder node modules ini supaya tidak masuk ke dalam repository kita. Node module seperti ini. Oke, untuk sekarang seperti ini dulu. Lanjut kita tambahkan command git add dot. Dimana kalau kita cek git status, maka isi-isi dari folder node modules ini tidak ikut masuk ya. Selanjutnya kita commit di sini ya, initial commit.
lalu kita push. Oke, di sini karena Visual Studio Code tidak memiliki kredensial GitLab saya, maka sekarang saya coba langsung sign in saja. Sign in menggunakan browser kan karena saya sudah login pada browser ya. Kita authorize saja di sini. Nah, jika sudah seperti ini, maka repositori kita berhasil kita isi dengan file-file dari project backend API server kita ini. Selanjutnya kita sekarang coba balik ke GitLab ya. Di sini kita refresh saja. Nah, authored 1 minute ago ya. Dimana kalau kita lihat di dalam repositorinya di sini sudah berisi file-file dari project backend API server kita. Namun, apabila di dalam folder src ini kalian masih belum melihat direktori-direktori seperti controller, middleware, model seperti itu, jangan khawatir. Karena memang dasarnya Git itu tidak akan menambahkan direktori atau folder yang tidak ada isinya ke dalam repositori ya. Makanya di sini hanya terlihat server.js saja seperti ini. Demikian selesai juga persiapan awal atau setup dari project REST API backend kita. Di mana server API sudah kita pastikan berhasil berjalan dengan baik dan projectnya juga sudah kita letakkan ke dalam sebuah repositori di GitLab. Pada video-video selanjutnya, kita akan mencoba membuat route endpoint yang sudah kita bahas tadi. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.